Halo, masih di ASEAN Scholarship Series. Kali ini saya akan membahas informasi dan tips tentang seleksi tulis dan wawancara serta strategi Gabriel dalam menghadapinya. Kira-kira seminggu sebelum seleksi, kalau waktu Gabriel dulu 10 hari malah, para kandidat yang dinyatakan lolos akan menerima email resmi dari MUI berisi informasi tentang lokasi, jadwal acara, dan juga informasi-informasi lain seperti misalnya dokumen yang harus dibawa, dress code, dan lain-lain. Mohon informasi-informasi ini dibaca baik-baik karena setiap tahun mungkin ada perbedaan. Oke, mari kita lanjutkan ke topik yang pertama, yaitu seleksi tulis. Berikut ini adalah tips umum dalam mengerjakan soal. Perlu diketahui bahwa dalam seleksi tulis ini soal-soalnya menantang dan butuh kecepatan. Sehingga tips yang pertama adalah harus mampu mengerjakan soal itu dengan cepat. Yang kedua, kalau ada soal sulit dilewat dulu. Dan yang ketiga, setelah mengerjakan semua soal, kalau masih ada waktu, periksa lagi dari awal. Untuk matematika dan bahasa Inggris, kalau tertarik bisa melihat silabus mata pelajaran secondary school di Singapura di link berikut ini. Persiapan dalam tes ini disesuaikan dengan entry level. Untuk entry level secondary 1, minimal latihan soal PSLE atau ujian nasional primary school di Singapura. Atau kalau tidak bisa mendapat soal-soal PSLE, bisa juga dengan ujian sekolah primary 6 Singapura tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk entry level secondary 3, minimal latihan soal ujian secondary 1 and 2 Singapura tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan bagi yang kuat dan senang matematika atau bahasa Inggris, bisa juga langsung latihan soal O-level. Nah, soal-soal untuk latihan bisa dicari di internet dan gratis, termasuk jawaban dan pembahasan. Bisa juga carinya di YouTube atau lewat search engine seperti Google. Khusus untuk bahasa Inggris, yang pengalaman Gabriel yang secondary 3 itu ada soal berupa menulis essay. Jadi perlu juga untuk dibiasakan berlatih menulis cerita atau pendapat dalam bahasa Inggris. Berikut ini saya akan berbagi strategi Gabriel dalam persiapan tes. Pada waktu itu Gabriel hanya ada satu entry level, yaitu entry level secondary 3. Strategi yang pertama belajar tanpa les, yaitu untuk melatih kemandirian dalam belajar. Dan ternyata ini bermanfaat waktu di Singapura, karena ketika di Singapura jadwalnya padat, tapi Gabriel sudah terbiasa untuk mandiri dalam belajar. Yang kedua adalah persiapan dilakukan rutin. Setiap hari diatur sendiri sesuai kebutuhan. Ini juga ternyata bermanfaat di Singapura, karena di Singapura setelah tinggal di asrama, itu setiap malam akan ada study time, dan Gabriel juga sudah terbiasa untuk belajar secara rutin. Strategi yang ketiga, mengerjakan soal-soal menggunakan waktu. Ini untuk melatih kecepatan, karena memang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, soal-soal untuk seleksi tes ini mengutamakan kecepatan dan soal-soalnya menantang. Yang keempat adalah fokus persiapan di matematika. Jadi Gabriel waktu itu mengerjakan soal-soal O-level. Nah, untuk bahasa Inggris, persiapan Gabriel itu sudah dari kecil, yaitu dengan banyak menonton film-film dalam bahasa Inggris, juga banyak membaca buku-buku bahasa Inggris, dan juga bahkan berkomunikasi dengan saudara-saudaranya dalam bahasa Inggris. Selain itu, Gabriel dalam persiapan tes itu melakukan simulasi tes. Jadi bukan cuma mengerjakan soal, tapi mengerjakan soal dengan disesuaikan dengan waktu soalnya. Nah, kemudian kalau ada jawabannya itu nanti akan jawaban Gabriel akan dibandingkan dengan kunci jawaban, dan kalau ada jawaban yang salah maka lihat pembahasan.
Kalau masih belum mengerti juga, nah ini bisa diperdalam materinya dari sumber-sumber online. Dalam mempersiapkan untuk seleksi ini, Gabriel mengerjakan soal-soal tingkat O-level. Karena ada 4 alasan yang saya coba sebutkan di sini. Pertama, soal-soal O-level mencakup materi secondary 1 sampai secondary 4. Yang kedua, dengan mengerjakan soal-soal O-level, maka Gabriel sudah terbiasa dengan tingkat kesulitan tersebut, sehingga ketika mengerjakan soal-soal seleksi tulis akan dapat mudah dan cepat. Yang ketiga, beberapa soal dalam seleksi tulis itu tingkat kesulitannya setara dengan soal-soal secondary 3 atau 4, jadi bukan hanya secondary 1 atau 2 saja. Dan yang keempat, karena sudah terbiasa berlatih soal-soal O-level, maka ketika mengerjakan soal, bisa mengerjakan semua soal dan masih ada waktu untuk memeriksa ulang. Namun kalau memang ketika mengerjakan soal O-level merasa masih cukup sulit, bisa mulai dari soal secondary 1, secondary 1, lalu meningkat sehingga secondary 4. Selanjutnya, saya akan membahas seleksi yang terakhir, yaitu wawancara. Tujuan dari seleksi wawancara ini adalah untuk mengetahui karakter, latar belakang, dan kepribadian kandidat, kemudian kesiapan mental kandidat, dan kemampuan kandidat dalam mengatasi tekanan, dan yang ketiga, kesiapan kandidat untuk tinggal di luar negeri, dan yang keempat, kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Berikut ini saya akan membagikan beberapa tips untuk wawancara. Ini saya bagi dua, yaitu tahap persiapan sebelum wawancara dan pada saat wawancara. Pada saat mempersiapkan diri sebelum wawancara, bisa berlatih menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan menghafal jawaban. Karena kadang-kadang pewawancara itu akan melanjutkan bertanya berdasarkan jawaban kita sebelumnya. Jadi kalau dihafal itu kadang-kadang jadi tidak siap karena pertanyaannya berbeda. Selain itu, siapkan minimal 1 pertanyaan yang bagus. Karena biasanya di akhir wawancara itu akan diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian saat wawancara, datang sebelum jadwal yang ditentukan sehingga siap untuk wawancara, tidak terburu-buru, tidak sempat mempersiapkan diri sebelum masuk ke ruang wawancara. Kemudian yang kedua, rileks atau tenang. Kemudian yang ketiga, berpikir positif dan juga bersikap positif. Ini misalnya dengan sopan, misalnya menyapa selamat pagi atau selamat siang. Kemudian ramah dan selalu tersenyum. Dan yang keempat adalah simak pertanyaan yang diajukan, kemudian berusaha menjawab dengan baik. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan saat Gabriel diwawancara. Datang ke Jakarta naik apa? Dengan siapa? Berapa bersaudara? Sekolah di mana? Apa tujuan sekolah di Singapura? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menjadi Presiden Indonesia? Apa soft skill kamu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini diajukan dalam suasana wawancara yang santai seperti orang bercakap-cakap. Nah, misalnya ketika Gabriel ditanya soft skill itu, Gabriel bilang bahwa dia tidak tahu apa itu soft skill, lalu dijelaskan. Jadi kita juga harus santai gitu, tapi juga santai tapi serius. Jadi menyimak pertanyaannya apa dan menjawab sesuai pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat.